Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Oke. Pada pertemuan kali ini Bu Mas akan menjelaskan tentang materi yang sudah kamu catat minggu kemarin ya. Sekarang Bu Mas jelaskan. Oke. Baik, mulai dari yang pertama. Oke. Kemarin kamu sudah mencatat tentang buku kas ya. Nah, sekarang aku mau menjelaskan apa sih namanya buku kas. Buku kas itu apa? Buku kas itu adalah buku yang digunakan untuk mencatat sebuah transaksi yang bersifat cash. Jadi ada transaksi keuangan yang jelas. Jadi ada uang masuk, ada uang keluar gitu ya. Jelas ada uang yang cash gitu ya. Nah, buku kas ini yang kita pelajari sekarang adalah buku kas yang paling sederhana, yaitu buku kas tafel dan skontro ya. Bentuk buku kas tafel adalah seperti itu ya. Jadi ada satu kelompok saja. Jadi ada kolom nomor, tanggal, urean, debit, kredit ya. Jadi ureannya antara pengeluaran dan pemasukan jadi satu kelompok ya. Sedangkan untuk yang buku kas kontro, yang buku kas kontro ya, yang buku kas kontro ini ada dua ya. Yang buku kas kontro ada dua ya, ada dua kelompok. Jadi pertama kelompok ini kelompok debit ya, kelompok debit ini di sebelah kiri ini ya, kelompok debit ya. Yang kelompok kredit ada di sebelah kanan. Jadi ureannya sendiri-sendiri, ada urean debit di sebelah sini, sedangkan urean kredit ada sebelah sini. Jadi nominal jumlahnya sendiri-sendiri ya. Oke. Baik, kita akan berlatih untuk mengisi sebuah transaksi pada buku. Oke, ini Bu Mas punya contoh ya, sepertinya sudah kalian catat ya. Jadi ada seseorang diberi uang oleh orang tuanya di dalam kos-kosan, tapi selalu kurang pada akhir bulan, sehingga orang tuanya menyarankan untuk membuat suatu pembukuan ya, pembukuan sederhana. Nah, ini transaksinya adalah sebagai berikut ya. Contoh, tanggal 1 April 2020 menerima uang dari ibunya 1 juta ya. Kemudian tanggal 2 membayar ongkos berangkat dari rumah ke sekolah 20.000 dan seterusnya sampai data ke 13. Oke. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Oke, cara masukkannya adalah di buku kas tafel dulu ya. Oke, cara masukkan di buku kas tafel tadi, data tadi pada tanggal 1 April menerima uang dari ibunya. Berarti kan menerima ya. Menerima berarti ada di debit, terus di debit 1 juta. Nah, itu Bu Mas keliru ya, nulisnya harusnya 1 juta ya, Bu Mas keliru 100.000 ya, tambahin 0 ya. Kemudian pada tanggal 2 membayar ongkos berangkat dari rumah 20.000, mengeluarkan uang 20.000, dan seterusnya bisa kalian teruskan ke bawah. Itu yang di buku kas tafelnya. Sedangkan yang di buku kas kontronya bagaimana? Nah, kalau di buku kas kontro adalah di debit, kredit disendirikan. Jadi debitnya ditulis di sebelah sini kiri, menerima uang dari ibunya ya 1 juta, itu tertulis 100.000 ya, salah tulis tadi ya. Kemudian di sebelah kanan membayar ongkos, taruh di kredit sebelah kanan. Jadi intinya itu kalau di stafel jadi satu ya, tapi kalau di kontro dipilah-pilah begitu ya. Nanti kamu bisa meneruskannya sampai ada data ke 13 ya. Nah, terus nanti bagaimana caranya menutup? Nah, caranya menutup seperti ini anak-anak. Nah, caranya menutup adalah nanti kamu hitung di kolom kredit dan di kolom debitnya, kamu hitung berapa besarnya. Nah, kamu pilih yang paling besar di antara kredit dan debit, dari kamu pilih yang angkanya yang terbesar. Yang terbesar kamu tulis di situ ya, yang terbesar ditulis di sini. Nah, sehingga nanti kan ada selisih antara debit dan kredit. Nah, selisihnya itu menjadi sebuah nama transaksi, yaitu namanya
saldo. Jadi saldo itu adalah selisih antara debit dan kredit, ya, untuk menyeimbangkan ini loh, ya. Nah, saldonya di mana letaknya? Ya tergantung. Kalau yang besar di debit, berarti nanti saldonya di kredit. Kalau yang besar di kredit, saldonya berada di debit, karena untuk menyeimbangkan. Oke, itu contoh ya, contohnya Bu Mas ya. Nah, ini ada cara menutupnya bagaimana nanti. Nah, menutupnya seperti ini nih. Ditutup dengan garis merah ini. Nah, ya, garis merah ini ya, lurus, kemudian menuju ke nominal jumlah. Pertamanya lurus dulu, terus menuju ke nominal jumlah. Mengapa dibuat seperti itu? Harus ditutup, harus di garis seperti itu, biar tidak ditulis oleh orang lain, biar tidak ada pihak lain yang menuliskan data lagi di situ. Jadi itu tandanya sudah ditutup, tidak boleh diisi lagi, ya. Nah, dalam ini coba kalian perhatikan ini ya, ini ya, dalam sebuah pembukuan total akhir harus seimbang, sama. Ada buku kas di atas, ada selisih 60.000. Jadi tadi kan harus sama, 100.050.000. Satunya juga harus 1.050.000, harus sama, ya. Nah, timbullah saldo untuk penyeimbang. Nah, jika saldo berada di debit, maka berarti uang kita minus atau kurang. Sebaliknya, jika saldo berada di kredit, maka uang kita plus atau kita punya sisa uang. Logikanya seperti itu. Sehingga nanti pada saat kita membuka awal bulan Mei, misalnya tadi itu kan bulan April, maka bulan Mei, maka saldo yang kita tulis tadi yang di akhir transaksi di kredit, maka nanti di awal pembukuan berada di debit, seperti ini ya, seperti ini. Nah, ya, seperti ini ya. Jadi tadi saldonya berada di kredit, nanti pada buka kas baru bulan Mei, maka dia berada di debit. Oke, bisa dipahami ya. Oke, anak-anak yang perlu diperhatikan bahwa nanti kalau kalian menutup sebuah buku kas harus ada tanda seperti ini. Jadi ini kan kebetulan nih contohnya Bu Mas belum diselesaikan sampai selesai kan, sehingga di sini banyak yang kosong kan. Jadi nutupnya nih seperti ini, diberi garis lurus, kemudian mencuram sampai menuju ke jumlah. Itu cara menutupnya. Supaya apa? Supaya sudah di sini nggak bisa diisi orang lain lagi, di sini sudah nggak boleh diisi orang lain, berarti tandanya sudah ditutup. Jadi setiap akhir pembukaan harus ditutup seperti ini. Ya. Kalau contohnya Bu Mas tadi yang terakhir tadi ini, nah ini yang saya beri anak panah ini kan nggak terlalu curam. Karena apa? Karena sisa garisnya cuma sisa satu garis aja. Kalau sisanya banyak ya jadinya curam seperti yang tadi tuh, seperti ini nih. Kalau sisanya banyak, ya. Oke. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa dalam mengerjakan pembukuan, semua garis yang ada pada tabel, semua garis ya, itu harus pakai ballpoint merah. Tapi ini Bu Mas pakai hitam tadi ya, karena Bu Mas kan ngetik ya. Tabelnya tadi pakai komputer gitu ya. Jadi harus pakai warna merah ya, sedangkan tulisannya pakai warna biru atau hitam. Sedangkan tabel-tabelnya, garis-garisnya harus pakai warna merah. Termasuk garis untuk menutup ini harus warnanya merah. Ya, harus warna merah. Ya. Dan perlu diingat, jika ada kesalahan tidak boleh di tip X. Tidak boleh di tip X, ya. Jadi harus dicoret 2 gitu ya. Tapi masih terbaca, tulisan yang salahnya itu masih terbaca. Dicoret 2, tulisan aslinya masih terbaca. Kemudian di sebelah kanan dikasih parafnya yang pembuat, misalnya bendahara ya bendahara, misalnya sekretaris ya sekretaris. Itu tandanya berarti yang membuat, yang mencoretnya. Sehingga nanti kalau ada kesalahan masih terbaca apa salahnya itu. Ya, tidak boleh di tip X, karena kalau di tip X semua orang bisa nip X, bisa diganti-ganti, terus nggak boleh begitu. Harus valid. Ya. Yang perlu diperhatikan. Jadi nanti mungkin kan untuk latihan sementara untuk masukkannya mungkin pakai pensil dulu ya, supaya nggak banyak kesalahan. Oke. Sedangkan untuk menuliskan ya, untuk menuliskan angka anak, untuk menuliskan angka itu harus lurus kanan. Untuk menuliskan angka harus lurus kanan. Jadi nolnya yang di sebelah kanan sendiri harus lurus, nggak boleh lurus kiri, harus lurus kanan. Karena apa? Nanti kalau tidak lurus kanan,
100.000 sama 1000. Wah, 1000-nya ditambah 100.000 bisa jadi berapa nanti? 200.000, karena duanya satu sama satunya gandeng di depan, jadi harus lurus belakang. Nah, harus diberi Rp rupiah, depannya dikasih Rp rupiah, belakangnya harus pakai titik koma atau pakai koma terus strip itu ya, atau koma 00, harus jelas rupiah. Karena ini nanti pembukaan kalau secara internasional, kalau dia pakai rupiah, pakai dolar, ya harus pakai simbolnya dolar itu, jadi harus bener-bener valid ya, begitu ya. Bisa dipahami. Nanti kalau ada misalnya ada kesalahan, Mas mohon maaf ya. Terus kalau kalian ada yang masih belum paham, bisa nanti boleh japri lewat WA. Oke, seakhiri sekian. Tugas kalian adalah hari ini adalah memasukkan 13 transaksi tersebut ke dalam buku kas, tafel, dan sekuntru, kemudian membuka buku awal. Itu tugasnya, dan ditulis di kertas folio yang besar itu ya, tas folio bergaris. Oke, nanti ngumpulkannya boleh pas luring atau boleh langsung kalian upload di GC ya, begitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.